محمد صلوا على نبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Mufti selaku pengasuh mushola Baitul Taqwa ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula catur barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Iskandar selaku kepala kantor urusan agama Kecamatan Muara Padang ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Kiai Hanif Edi Zulfa selaku MUI Kecamatan Muara Padang ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram sedaya para nama kiai, para bapak kiai, pimpinan Nahdlatul Ulama Kecamatan Muara Padang, Muara Sugian napa Daerah Sugian. Wabil akhos dumateng pimpinan Muhammadiyah Kecamatan Muara Padang ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula catur barokah ilmu mugi barokah doanipun. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Muara Padang, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Banyuasin, Napotene Bapak Gubernur ingkang sampun tindak menika ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Desa Sidorejo. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Juliantoro selaku Kepala Desa Sidorejo beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sidorejo beserta perangkatnya Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaung, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Lata Sidorejo ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos kepada keluarga besar Jawiyah Mushola Baitul Taqwa dan seluruh warga masyarakat Desa Sidorejo. Saya minta tepuk tangan dulu kangge sedaya warga masyarakat Sidorejo. Ya mudah-mudahan sedaya rencang-rencang panitia dipun tetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama Muara Padang ingkang kula hormati, boten supaya dumateng rekan-rekan Aisyah saking Muhammadiyah Muara Padang ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada jamiah sholawat ingkang kula banggaken Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola, tak lupa kepada rencang-rencang Banser, Linmas, Pencak Silat, Setia Hati Pagar Nusa, Bunga Islam ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula muliaken lan sedaya warga masyarakat ingkang derek hadir. Kula suwun yang pertama kotak infaknya jangan keburu muter karena kotak infaknya nanti akan dipandu langsung
Dados kula suwun kersane tertib, kersane fokus, lan kersane hikmat. Monggo kula panjenengan sedaya bangun chemistry yang terbaik terlebih dahulu. Ngaten nggih Bu. Ingkang sami berdiri ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggang geliasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi hirah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya tamu undangan santriwan santriwati, jombloan-jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda rondo enggal uli ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki, enggal tindak haji. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaken innal insana khuliqa halu'a. Satemene menungso niki makhluk yang sukanya ngeluh, dikasih panas ngersula, diparingi udan baik yang ngersula. Giliran diparingi udan karo panas gone ngarani jare udan kethek ngilo. Sembarangan banget menungso, panas benter Jawa, kabeh nikmate Gusti. Yang kena panasnya srengenge nganti deleweran keringete sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Mengucur keringat kita hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya. Allahumma. Amin Allahumma. Maka Gusti Allah ngendikaken kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Ternyata rahmat lan karunianipun Gusti Allah kalau dibanding-bandingkan dengan harta yang kita kumpul-kumpulkan tentu lebih gede rahmat lan karuniane Gusti Allah. Pramila monggo kula panjenengan sedaya ngempal wonten mriki adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibune kawit kula dugi teng mriki lagi ndeleng kawit umbun-umbunan nganti tekan ngisor. Dirasani aku Bu ya Allah, rasa mawi dirasani aku padha karo sampean, padha-padha petanine, padha-padha wong Jawane sing lagi nderek merantau lan murid-murid Islam wonten mriki. Insyaallah rawuh wonten mriki kira-kira selesai rampung mangke jam pinten Bu? Selesai ngaji jam berapa? Jam 5 sore. Kula naik setengah 3 mandap jam gansal. Berarti ngajine rong jam setengah. Salat asare setengah 6. Kebiasaane wong tani nanggone Sidorejo kados niku. Zuhur ke asaran, asar ke maghriban. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Tansah betul manfaat masalah barokah. Amin Allahumma. Saya yakin Mbah Muhti saniki seneng sangat. Pak Gubernur rawuh, masyarakat rawuh, mumpuni derek sowan. Seneng napa seneng? Seneng napa seneng? Kula nggih seneng ketemu karo wong alas. Saking semangatnya jenengan ngaji pakai motor pribadi, pakai kendaraan pribadi, sampai kula semerap mangke niki ana sing diusungi karo dam truk sekalian. Dam truk niku nganggo hidrolik Bu. Lah ternyata kok ana menungso diusungi dam truk. Berarti nggone mudhun ora lewat siji-siji langsung suntek mawon. Ya Allah. Derek seneng kula, maka derajat jenengan, makom jenengan, derajatnya lebih mulia ketimbang mumpuni. Diamini mawon. Kula ulang. Makom derajatnya panjenengan lebih mulia, lebih dhuwur, bakal lebih tinggi ketimbang mumpuni. Sing banter mawon gone amin. Kenapa makom derajat yang lebih mulia ketimbang mumpuni? Soalnya panjenengan rawuh wonten mriki tanpa rasa pamrih, malah kelonge duit modalnya banyak, betul?
Nggo bayar angkot, bayar rombongan, bayar bensin, anaknya jaluk cilok, jaluk balon, jaluk pentol, betul. Tuku kelas ora keduman seneng leres. Makom derajat yang lebih mulia ketimbang mumpuni. Kenapa lebih mulia ketimbang mumpuni? Karena saya datang ke sini jelas Mbah Muhdi ngamplopi. Bisa jadi niat jenengan lebih tulus ketimbang kula. Maka sareng-sareng dinten menika kula jenengan sedaya ngaji ngatur jiwa dandani ati. Karena kita datang ke dunia dalam keadaan yang sama. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita datang ke dunia dalam keadaan ingkang sae, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan yang baik pula. Kula jenengan dugi teng Indonesia, teng alam dunya dalam keadaan yang selamat, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dalam keadaan yang selamat pula. Napa malih sudah beberapa bulan boten hujan, sedaya masyarakat wonten ing kene Muara Padang padha ndonga karena ternyata mayoritas masyarakat Kecamatan Muara Padang khususnya Desa Sidorejo adalah seorang ora usah cilik ati sing dadi petani, karena ternyata Kanjeng Nabi dawuh tenggene kitab I'anatul Talibin sudah dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi dawuh tenggene hadis afdalul mukasabi az-zura'atu, utama-utamane penggawean adalah seorang kurang kompak sebelah kiri nggak semangat, cek suara sebelah belakang. Assalamualaikum. Halo, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing gasik. Gasik tetap gak kebagian snack. Gak kebagian snack. Moga-moga tetap rezekinya yang barokah. Amin Allahumma. Afdalul mukasabi az-zura'atu, seutama-utamanya pekerjaan adalah seorang Kenapa seorang petani padahal Kanjeng Nabi pedagang? Kanjeng Nabi adalah saudagar. Harusnya Kanjeng Nabi membela pekerjaannya sendiri. Tapi inilah bukti bahwa ternyata Kanjeng Nabi manusia yang paling utama sahalam jagat raya. Bahwa Kanjeng Nabi adalah kekasihnya Gusti Allah. Kanjeng Nabi gak belani pekerjaannya sendiri. Justru Kanjeng Nabi begitu adilnya luar biasa. Karena dados pedagang menjadi saudagar. Kanjeng Nabi niatnya mendistribusikan hasil dari pertanian. Maka Kanjeng Nabi Daud di dalam hadis afdalul mukasabi az-zura'atu, seutama-utamanya pekerjaan adalah seorang yang kedua seorang pedagang, yang ketiga adalah seorang kuli, seorang buruh, seorang ahli profesi, dan justru pekerjaan yang nomor 4 yang paling terakhir adalah pejabat negara, pelayan pemerintah, abdi negara, justru nomor 4. Petani nomor 1, gubernur nomor 4. Petani nomor 1, camat nomor 4, petani nomor 1, presiden nomor 4, petani nomor 1, lurah nomor, petani nomor. Keren apa keren? Bangga apa bangga? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, anak generasi kita, keturunan kita, cita-citanya nggak ada yang kepingin jadi Kenapa mboten nonton sing cita-citane kepingin jadi petani? Karena seorang petani harus ulet, petani harus punya skill mengolah tanah, kudu sabar nggone ngrumati tanduran gak mudah,
pupuke digolek terkadang susah, bareng panen kadang-kadang didol payune. Pertanyaannya, di mana peran pemerintah? Jangan hanya panjenengan rame ketika pengajian, calon-calon DPR, calon-calon bupati, calon-calon gubernur datang pas lagi ada pemilu tok. Kulo ceramah morot-morot kayak ora kanggo gawe. Kenapa? Karena kulo belani sampean. Jenengan ngundang kulo, jenengan sing bayari kulo. Ana sing urun 50.000. Ana sing urun 10.000. Wonten sing urun 100.000. Wonten sing urun tenaga. Deleng kene lanang wadon ireng-ireng bungut-bungut kabeh. Dinanti nanggone ndodo sawit, dinanti nanggone brondol sawit, dinanti nanggone padang deres karet. Mulyane jenengan lebih mulia ketimbang kula. Kula seneng ketemu kali jenengan, Bu. Tak enteni kula. Saking kepingin ngaji karo wong tengah alas. Kula mangke niki salaman kali Bibu Makrasa kae salaman karo Parut. Ora sacilik ngatin jenengan walaupun urip nang tengah alas. Betul usah cilik ngatin jenengan urip nang tengah sawitan. Sampai ireng kulit jenengan. Niki sebagai tanda esuk teng akhirat bersih rezekine masyarakat wonten Sidorejo. Tepuk tangan dulu kangge sedaya warga masyarakat Sidorejo. Saking senengin jan kepen ketemu Pak Gubernur, lalu helikopter liwat Pak Budi seneng. Pejabat arep korupsi ngono. Pejabat arep korupsi ngono, seporete silahkan. Tapi mbok ya mikir masyarakat sing nang desa dinantina nyadap karet arep ora nggo sugih dhewek niku mboten. Dinantina embet gone dodo sawit arep ora nggo hartane dhewek mboten. Mung kepingin anake ngesuk tetep sekolah. Mun kepingin ngesuk bojone tetep bisa masak. Nyambut gawe zaman saniki susahnya luar biasa. Persaingan ekonomi begitu ketat. Mula leres ngendikane Kanjeng Nabi teng Arba'un Nawawi, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Nyambut gawelah sampean kaya dene arep urip selawase. Tapi ngibadah sampean kaya dene arep mati ngesuk. Kula tepi-tepi saking Cilacap kepingin kepanggih jenengan. Matur nuwun. Kula pun difasilitasi kangge sowan silaturahim kali jenengan. Hari ini saya sudah nyambut gawe niku susah. Maka sing sabar sak wedawis. Kalau di desa Sidorejo mriki ada seorang kepala rumah tangga sing mung paling dados ndodo sawit, deres derep karet. Ternyata sedina gede-gedene bayaran 80.000 1.000 tulung. Istri yang sabar terlebih dahulu, Bu. Yang malam skincare-nya udah dipakai, paginya skincare rasa dinggo disit. Gak usah skincare-skincarean sahabat tawis, Bu. Saya pun adalah kriteria wong wadon orang nganggo skincare.
Wingi wis nganggo skincare tapi raine tok sing putih. Nganggo skincare malah raine polang-paleng. Akhirnya aku mboten ngangge skincare. Tak pikir-pikir orang nganggo skincare pancen ireng bungut-bungut. Malah aku mikir apa jangan-jangan yang turunan pitik temani. Ireng sebalung-balunge. Kemarin di Aji Barang Banyumas ada 8 orang laki-laki dari Kelurahan Sukajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat mengais rezeki menjadi seorang kuli goleti emas di dalam sumur. Kedalaman sumur 80 meter. Alatnya hanya baterai teng batuk, alat pahat. Kedalaman 80 meter. Napasnya dibantu kali blower kipas angin, nyambung-nyambung kabel untuk sampai ambekan di 80 meter sumurnya. Lebarnya cuma 1 kali 1 meter, itu saja kanan kirinya sudah anak tangga yang terbuat dari kayu. Saya kebetulan pernah diundang oleh warga desa Pancurendang yang punya lahan, yang punya wilayah emas. Ternyata panjenenganipun yang undang saya baru nemu emas sak kepel astone Pak Kapolsek. Pak Kapolsek monggo pinarak mriki. Monggo. Silakan monggo pinarak mriki. Tempatun apa dan monggo dan. Iki kami derek seneng kalau Pak Kapolsek datang teng pengajian kersa ngaos. Ada seorang polisi tentara kok suka mengikuti pengajian. Anda harus meniteni dan menengeri. Berarti beliau adalah abdi negara yang supel dan humble kepada masyarakat. Tepuk tangan dulu buat Bapak AKP. Monggo Pak. Segerawu. Terima kasih Pak telah kersa memuliakan kami, mengikuti pengajian kami. Monggo Pak pinarak. Matur nuwun sangat Pak AKP Sugeng. Alhamdulillah baloknya 3. Nanti pulang dari pengajian nggak pakai balok Pak, langsung mawar Pak. Kompol komandan polisi. Segerawu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kapolsek. Pak Kapolsek Muara Padang nih. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Satu kehormatan bagi kami, para masyayikh kami didampingi untuk pengajian. Mohon izin Pak Kapolsek, dulu kakak saya cita-citanya kepingin jadi polwan Pak. Tapi ketika sudah masuk ke akademi, kami mau mendaftarkan kakak kami ke polwan. Ternyata oleh kiai-kiai kami nggak boleh Pak kakak saya jadi polwan, karena kakak saya itu laki-laki Pak. Mohon izin Pak Kapolsek, ini baru pemanasan dikit Pak. Akhirnya karena kakak saya nggak bisa jadi polwan, saya Pak Banser yang melanjutkan jadi polwan. Ternyata saya nggak masuk kriteria menjadi polwan. Yang pertama tinggi saya nggak nyandak. Yang kedua untu saya pating cerongok. Guyune puas banget kok. Yang cerita untu pating cerongok puas banget kuning guyu ibu deh. Karena saya nggak masuk jadi anggota kepolisian, akhirnya saya orangnya tipikal nggak suka putus asa. Saya berusaha bagaimana caranya untuk menjadi anggota dan keluarga kepolisian. Akhirnya saya langsung banting setir, nggak jadi nyalon polwan, tapi langsung nyalon bayangkari, istri polisi. Mohon izin Pak Kapolsek, waktu itu saya sudah dekat dengan salah satu balok 1 Pak. Tapi ternyata nuwun sewu sangat, saya memang tetap berusaha untuk memantaskan diri jadi bayangkari. Saya ngampalin sumpahnya polisi. Sumpahnya polisi begini. Tribrata, kami polisi Indonesia 1, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengen tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Angkat saya jadi mantu sampean. Dalang ya ora kewonan lakon kok. Ora bisa jadi polwan ya jadi bojo polisi. Segera Pak Kapolsek silakan duduk. Niki perjanjian tadi sama ibu-ibu sebelah kiri, pengajiannya sampai selesai jam 5 sore Pak.
Iya, sholat asarnya 5:30 Pak. Orang sini memang begitu katanya Pak. Kalau duhur ke asaran, asar ke maghriban. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya diundang oleh salah satu pengusaha emas di Desa Pancurendang Ngaji Barang Banyumas. Ternyata baru nemu emas, jumlahnya itu besar. Sekepel astone Pak Kapolsek. Pak Kapolsek kepelannya mana Pak? Subhanallah, yang diajak gelut nang Kapolsek. Ya Allah, kepelane kali mana? Baru ada nih polisi ngajak gelut sama Bu Nyai. Soalnya kepelan saya sama kepelan Kapolsek kan beda. Ternyata yang punya tanah baru saja nemu emas sak kepel astone Pak Kapolsek. Dan alhamdulillah orangnya orang yang ahli ibadah. 12 kulinya langsung diberangkatkan umroh dan ngundang saya. Tapi kemarin ada kejadian naas, nggak selancar seperti yang ngundang saya. Ternyata 8 orang laki-laki kuli dari Bogor masuk ke dalaman sumur 80 meter, masuknya jam 7 pagi Ibu. Jam 8 pagi ada rembesan air, dikiranya rembesan air biasa. Ternyata jam 10 pagi dinyatakan ada banjir air yang memenuhi seluruh ruangan sumur sehingga ada longsoran tanah. Sing akhirnya tim evakuasi, tim Basarnas mencari 8 orang niki di titik mana. Akhirnya ternyata sampai 5 hari tidak ada tanda-tanda kehidupan malih. Akhirnya dipinjamlah alat bor Pertamina Cilacap untuk mencari 8 orang. Tapi ternyata sumure niku persis seperti lubang tikus. Jadi menawi sumure tenggene Desa Sidorejo, nanti teng lebet teng 80 meter bisa nemu emas di tetangga desa, di tetangga desa. Terus persis kados lubang tikus. Yang akhirnya pun nonton banjir air, kemudian ada longsoran tanah sehingga menutup seluruh ruangan sumur. Yang akhirnya setelah 7 hari tidak ada hasil yang memuaskan. 8 keluarga dari Bogor dipanggil untuk datang ke Pancurendang Ngaji Barang Banyumas Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah untuk ternyata saling doa, kemudian moco yasin, tahlil, tawasul, kemudian sumurnya ditutup dengan 8 jenazah masih di dalam ruangan. Golek rezeki angel banget Bu, taruhane nyawa. Maka kita hari ini diajak ngaji oleh Bapak Ke Muhdi, oleh warga Sidorejo adalah kita derek Kanjeng Nabi, yaitu harus Mas Tatoktum. Saya ulang, Mas Tatoktum, ngukur kemampuan diri sendiri. Yang bisa ngukur diri sendiri ya kita sendiri. Karena man arafa nafsih arafa rabbi. Orang bisa ngukur kemampuan sendiri, maka tandane bisa moco apa sing dadi kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Man arafa nafsi arafa Rabbi. Kita harus mastata'tum, ngukur kemampuan. Sugihkah kita, mampukah kita, apa malah justru kita kategori miskin, apa kategori fakir, apakah justru kategori du'afa. Siapa wong sugih? Wong sugih iku dalam belanja sedina nggo tuku gas LPG, nggo tumbas sandang pangan, nggo nyangoni bocah sekolah, nggo tuku beras, nggo tumbas lengo, sampai nggo setor listrik, setor arisan, setor muslimatan. Satu hari jatah belanja 300.000. Bu, jatah belanja sehari 300.000 niku banyak napa luwe? Cukup napa luwe? 300.000 sedina luwe? Bener-bener wong wadon Sidorejo ora kena dijak kompromi. Sampeyan iki tak undhake jatah blanjane supaya belanjane sampeyan ki ditambahi. Berarti wong wadon-wadon Sidorejo Muara Padang adalah perempuan jujur, qanaah, bahkan sholihah. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu rumah tangga Muara Padang. Mantep, mantep, mantep. Jadi 300.000 jatah belanja sehari niku cukup luweh turah
nggih. 200.000 ping 30 dina sewulan berarti sama dengan 600 ki ngene ngitung kepriwe kok. Ora kerong rewangi nyong temen murnya direwangi mikir, Bu. 200.000 ping 30 dina sewulan sama dengan 6 juta Yusartina. Nang arep dewek salah ngitung. Jadi kalau 1 bulan blonjo 200.000 kok sampai 6 juta, ada bapak-bapak di Muara Padang 1 bulan gajinya lebih dari 5 juta, itu kategori wong mampu alias sugih. Sugih. Contohnya seperti ini ya. Kapolsek ya Allah. Jebule nang kene nggo Banten. Maaf Pak Kapolsek, mohon izin, ini agak privacy tapi ya masyarakat juga sedikit harus ngerti. Sebenarnya gaji Kapolsek sebulan berapa Kapolsek? Subhanallah, jawabannya indah. Alhamdulillah cukup. Walaupun udah kepotong cicilan. Saya dengar-dengar sekelas Kapolsek camat itu 1 bulan 7 juta. Kurang lebih ya Pak? Wah jujur banget ini Mang Gutis, pokoknya pasrah banget ngono lah. Arep garapi namung punya ngono lah. 7 juta tapi kan plus tunjangan ya Pak. Alhamdulillah, jadi camat gajinya 7 juta. Kapolsek ya sekitar 6 sampai 7 juta plus tunjangan-tunjangan. Nek Kapolsek anak tunjangan-tunjangan, kita kadang ketunjang-tunjang Bu. Ya kayak gue ya syukur alhamdulillah. Jadi kalau ada bapak-bapak di Muara Padang pendapatannya sebulan lebih dari 5 juta, itu kategori wong sugih. Wong sugih sipate kudu seneng sedekah. Wong sugih sipate nyoh. Kemudian pertanyaannya, fakir siapa? Fakir itu udah berusaha bekerja Pak, tapi nggak dapat pegawaian alias nggak punya lahan pekerjaan. Orang delewian harta, nggak punya lewian banda, nggak punya pekerjaan, nggak bisa nyambut gawe. Itu kategori orang fakir. Miskin siapa? Bisa bekerja, tapi bekerja dalam sehari gak mencukupi kebutuhan sehari. Itu namanya miskin. Du'afa siapa? Du'afa niku do'if. Do'if niku lemah. Jadi orang du'afa niku wong lemah. Lemah apa nih? Syahwate. Bener-bener aku jane miki ya nembe timpani nang panitia. Tapi tekan kene jan kentut maning nyung rasane ya Allah. Wong du'afa niku lemah ekonomine, lemah syahwate. Ngisor sawitan. Lemah fisiknya, Bu. Halo. Maaf ya, termasuk orang yang lemah mentalnya. Autis, keterbelakangan mental, itu tergolong orang yang du'afa. Tadinya sehat Bu secara mental, tapi stres hingga depresi berat. Maaf, gemblung edan, sinting alias kentir, bintik gemblung. Nah itu masuk kategori du'afa juga. Sehat secara mental, tapi maaf, kakinya cacat buntung, tangannya juga buntung. Maaf, netranya melihatnya nggak patio jelas alias buta. Itu kategori orang yang du'afa. Jadi orang fakir miskin sifatnya qanaah, nrimo ing pandu, wong sugih sing seneng sedekah. Hari ini kan kebalik Indonesia. Katanya 78 tahun Indonesia merdeka, tapi kita lupa sama status kita masing-masing. Maaf, saya ceramah ini tidak ada diskriminasi membandingkan status strata sosial di masyarakat, tapi sering kejadian di masyarakat. Maaf, pendapatannya masih kategori miskin, tapi nek mangkat kondangan guayane seporete, gelang selengen dinggo kabeh ali kudu sing prentol-prentol sekeong-keong.
kalung bedawane tekan udel. Wis jilbaban gari anting-antinge ning jaba. Kadang-kadang saya Herman. Nah ya gue mikir heran. Bisa-bisa nih jilbaban anting-antinge ning jaba ki dicantelong ngendi ngono gue. Stylish silakan, fashionable monggo, itu hak asasi manusia. Mengikuti zaman ya silahkan, tapi Mas Tato tum ngukur kemampuan, ngukur kemampuan. Rapih gak harus mewah, rajin gak harus glamor, kelihatan cantik gak harus mahal pakai perhiasan. Mas Tato tuh ngukur kemampuan. Maaf, kadang-kadang masih pendapatannya kategori miskin, mangkat plesir karo healing buayane kaya wong sugih. Giliran apa BLT karo PKH dadakan melarat kabeh. Ana wong kene kaya kowe. Ana kene kayak gue. Maaf, saya nggak ikut campur, enggak. Cuma kiranya pendapatannya masih kategori miskin, doyan BLT, doyan PKH, ya aja memaksakan kehendak utang banggo tuku motor PCX. Saya ndak urusan, saya ndak ikut campur kehidupan orang. Bahagia itu masing-masing, silakan bahagia. Tapi Mas Tato tuh sesuai kemampuan. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 526 suami berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Gak percaya, searching Google. Lagi rame beritanya, stres depresi di Indonesia meningkat. Tadinya cuma 374 laki-laki, sekarang naik menjadi 526 suami berangkat ke pengadilan agama menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel alias jelek. Dina-dina dibanding-banding no karo bojone tangga. Mas Tato tuh, ayo kita balik sama Kanjeng Nabi Bu. Mas Tato tuh ngukur kemampuan. Kiranya arep go usaha ya ora usah utang banggo tuku motor sing mewah, sing sekenan disit lah jeneng wong lagi prihatin. Kan begitu Bu. Masalah membahagiakan diri, bahagia niku nggak harus naik motor PCI kok, nggak harus numpak motor NMAX kok, betul. Ngukurlah kemampuan terlebih dahulu biar stres depresinya berkurang. Seorang laki-laki kewajiban cari nafkah. Kata Nabi, suami entah niku dados tukang brondol sawit, tukang dodos, tukang nyadapka, sing embret dadi tukang macul, tukang rongsok, ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang, entah petani, pedagang, kuli bangunan, kuli batu, sampai tukang rongsok ibaratnya, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, niku nembe sing diarani nista. Nyong deleng soalnya ki wong lanang kene ireng-ireng kabeh bungut-bungut kabeh ke sebelah kanan mane keke. Sekalipun seorang laki-laki jadi tukang dodos sawit, tetap ketika keluar dari rumah untuk bekerja, Kanjeng Nabi ngendika, ayo dadi wong lanang sing rijalun kamilun, penuh tanggung jawab, disiplin, tegas, aja melehoy kayak bandeng presto. Wong lanang plompong,
kedadar, kedodor, lembarak, lemburu, petelasan kotor. Barang gelem golek duit malah masang judi slot barangan. Rijalun kamilun, berangkat bekerja dari rumah harus penuh dengan wibawa, karisma, sekalipun gawane pacul karo dodosan sawit. Tapi ketika suami pulang dari kantor Kuala Lumpur, suami pulang dari pekerjaan, bertemu dengan anak istri di rumah, maka harus katiflin, kata Nabi. Apa niku katiflin? Lemah lembut seperti anak kecil yang bermanja dengan ibunya. Jangan kewalik, nek nang jobok ro bakul kopi, hahaha. Tapi kalau di rumah galak sama anak dan istri sendiri, anak wong lanang kene kayak gue. Anak wong lanang kene kayak gue. Makat wonge makat. Teko wonge teko. Sing kaya ngapa wonge? Bu, inilah kenapa, maaf ya, orang gila, wong gemblung rata-rata lanang. Wah, kok disit, rata-rata kan berarti orang kabeh. Dengerin kalimatnya, rata-rata wong gemblung iku lanang. Berarti kan orang kabeh. Roto-roto tiang edan kentir sinting ki lanang. Karena dia nggak ada tempat curhat. Arep nangis ora patut. Arep jaruk tulungan karo sapa. Maka kadang-kadang ada bapak-bapak, dia cuma nyetar motor, berangkat entah kemana, sing penting lunga numpak motor. Karo udut-udut nang pinggir dalan iki usaha pamani ya. Inilah kenapa talak itu dipegang oleh laki-laki. Halo. Halo. Otoritas talak dipegang suami karena ternyata secara ilmu psikis 86% laki-laki mikirnya pakai logika. Jadi kalau laki-laki marah rata-rata diem, meneng, mendel. Soalnya nek wong lanang cerewet gampang ucap talak, bahaya. Nah nek ana wong lanang jengkel mesti rata-rata meneng. Dadi nek ana wong lanang jengkel kok cerewet itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang temenanan apa ora? Lanang kok cerewet lambene lemes. Talak dipegang suami karena wong lanang 86% mikirnya pakai logika. Beda sama perempuan. Perempuan 86% mikirnya pakai rasa. Emosionalnya wong wadon niku tinggi. Maka kalau istri 100% badan wong wadon niku 10%-nya tulang, 10%-nya daging, dan 80%-nya adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Makanya wong wadon nek jengkel mesti nggone kecamprang kayak knalpot bocor. Apa berarti sampai nak duit 50 ya orang mungkin meneng. Ngene ngucap apa? Awe belanja kok 50. Duit 50 nang Sumatera ora payu. Bocah njaluk bayaran sekonto cepat bodol barangan nang isin Pak gone muslimatan celak bedak gincung tangkap bes lagi cetak rasiani. Listrik setor aisan durasi bagan melaku isin Pak gone muslimatan kondangan utang siji-siji nek ral-ral wilane pedhot be rek urung teles ganti kok awet duit jatem belanja 50. Inilah kenapa perempuan gak megang talak. Karena jangankan wong wadon nyepeng talak, wong ora nyekel talak be wong wadon kalah debat mesti njaluke cerai. Pegat be ki pegat ki nyuki Pak. Wong wadon
Gue orang nyekel talak. BAG orang nyekel talak, dia nggak megang talak, kalah debat mesti jaluknya cerai pegat, bikin nyung pegat, kinyung gimana? Sing lanang age emosi. Syukur alhamdulillah sing wadon ora ditabok. Sing lanang nyepeng piring, lah kok sing wadon lanang pateni bebek pateni nge. Piringe ora dibanting syukur alhamdulillah. Sing wadon nang pateni penyung ki, Pak. Inilah kenapa talak dipegang suami. Tapi walaupun talak dipegang suami, ada suami kok nggak menetapi kewajiban haknya sebagai seorang laki-laki, boleh perempuan menalak, menggugat cerai suaminya. Naudzubillahimin. Jadi kalau ibu-ibu bu, suami sampean cari rejeki satu hari cuma dapat 80.000, disitulah nafkah suami, di dalamnya ada rizki istri. Sabar dulu, jangan dersulah. Iya nyong lagi perawan dadi pegawai pabrik, tuku apa baik keturutan. Barang saya kita di bojone wong, anak wis 3,5. Yang 3 di luar, yang setengah masih di dalam perut, maksudnya bu. Barangan aku 3,5. Poro-poro tuku skincare, poro-poro tuku gamis anyar, kayak bocah. Susu be kadang-kadang dituku mung separo. Nah popok ya dituku separo. Pancen lan ora becus kene nyambut gawe. Istri bekerja, suami membolehkan, maka gaji Anda mutlak milik jenenganku. Tapi kalau suami bekerja nyambut gawe, maka harta suami ya harta istri. Mantep ora? Mantep. Tapi kalau ada seorang istri gak puas dengan kinerja suami, dia kepingin cari duit sendiri, dan dia dumehno gajinya lebih gede ketimbang suami, walaupun gajinya lebih besar ketimbang suami, dia niat ingin menafkahi keluarga, tetap orang mungkin cukup, rasanya kurang mawon, orang anak cukup ya. Jadi kalau ada istri dia ingin menafkahi keluarga, gak usah jadi istri, jadi rondo baik. Iya, rondo cerai rata-rata sugih. Kenapa rondo cerai rata-rata sugih? Karena dia ingin membuktikan kepada sang suami, dia bekerja mikir wetenge dewek bulane sugih ora kuat dikuat-kuatno. Gawa gas LPG kecil mewi klopo bisa, dadane gendeng bocor pinter kesamber mbledek wis urip. Rondo niku ora kuat dikuat-kuatno. Mulane kalau seorang istri ingin menafkahi, gak usah jadi istri, jadi rondo, karena sifatnya istri dinafkahi, bukan menafkahi. Saya ulang, sifatnya istri dinafkahi, bukan menafkahi. Jadi kalau ingin jenengan menafkahi, gak usah jadi istri, jadi rondo. Karena rondo rata-rata sugih, apa maning perawan tua, sugih banget nek perawan tua. Kaya sing ngomong, kaya sing ngomong. Ki nembe ana ki pengajian ngarani bunyaine prawanto ki nembe ana ki. Yakin osi derajat tok. Maaf Ibu, kalau seorang suami udah nggak mau kerja tanpa ada alasan uzur apapun, boleh seorang istri menggugat cerai suaminya. Naudzubillahimin. Gegara sang suami nggak mau cari nafkah, maka istri menggugat cerai, monggo boleh, karena dia telah melanggar perjanjian sighah taklik. Apaan tuh? Sesudah akad nikah saya atas nama Sarmin bin Sarman berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Sartinah binti Sartono dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya,
dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut, dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho, mengabdukan halnya kepada pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang iwat, uang pengganti sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Sidorejo, Agustus 2023, tertanda uwak Sarmin. Jadi kita pengajian hari ini diajak Mas Tato Tum. Bila mana ditulis Bu, Mas Tato Tum. Yang bisa ngukur kemampuan diri ya kita diri sendiri. Cocok? Cocok. Kan ngajinya sampai jam 5 sore ya kan? Tak kontrok nyong, genah-genah. Soalnya niki ada titipan amanah dari panitia, karena niki amanah wajib saya sampaikan. Nih Bu, amanahnya panjang bener nih, karena niki amanah wajib saya sampaikan. Mohon izin Pak Forkom pinjam, Pak Kiai Sedoyo. Pak Lurah niki nggak datang ya? Datang terus pulang. Oh Prabu, alhamdulillah, terima kasih. Saya kira ngikut helikopternya Pak Gubernur Pak. Oh betul, ya Allah setia kepada mumpuni, terima kasih Pak Kepala Desa yang kumisnya jelandir kayak tambang dadung sapi. Pak Juliantoro, alhamdulillah. Pak Juliantoro istrinya udah berapa? Anaknya baru 2, istrinya 1, ya alhamdulillah 1 aja. Soalnya sesugi-suginya kepala desa, istri lebih dari 1 tuh tanggung jawabnya berat. Begitu Pak Juliantoro. Mohon izin, ini ada titipan amanah dari panitia. Betul Pak Mudi, Pak Kiai, ini titipan amanah panitia nggih. Yang tujuannya infak kita nggih napa Kiai? Supaya akadnya jelas. Membangun. Oh, kemaslahatan mushola nggih ya Allah. Wong ngene ditanati ya sungguh. Untuk apa? Yes. Kiai kami, guru kami itu titip pesan, sodako niku saya mboten. Saya tapi harus pakai akad yang jelas, maka saya menyampaikan akad niku supaya penting. Maka tadi kalau ada kotak infak tiba-tiba muter, kita ikhlas ngasih, tapi kan nggak tahu tujuannya buat apa. Betul? Nah, ini saya sampaikan akadnya, amanah dari panitia. Mumpuni, wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok deni teman ya? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Bapak Kiai Muhdi dan warga masyarakat di Desa Sidorejo. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh? Dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan musola Baitut Taqwa. Duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu Bu, cuma kebablasan gone moco. Yang pertama, panjenengan datang di sini untuk silaturahim. Yang kedua untuk pengawasan, plus penasaran kepingin meriksani merongose mumpuni. Dan yang ketiga, non sewu sangat, ini mau ditarikin infak Ibu. Kira-kira kalau diajak ngasih sodako infak ikhlas enggak? Betul. Kami enggak meminta, nggih. Tapi kita ngajak. Karena tenggene kitab Sirul Asror, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, meminta-minta hanya untuk makan, meminta-minta jaluk gomangan, niku hukumnya makruh. Makruh niku mendekati ke haram. Tapi sodako yang terbaik adalah sodako buat nyambung hidup. Tetangga jenengan lansia jompo, pekrak-pekrok red bisa kerja. Anda sodako bentuknya sembako, buat makan dia seminggu, itu sodako paling baik. Sodako nggak nyambung urip. Tapi yang meminta untuk
untuk makan, makruh hukumnya. Berarti ini simbiosis mutualisme, kita harus saling pengertian. Maka hari ini saya tidak meminta tapi saya ngajak. Karena ngajak berarti saya kudu ikut sodakoh. Sebentar, saya bawa asisten sendiri. Ini asisten saya yang pakai kacamata. Asisten saya nanti yang nyemplungin dulu tuh ke sodakohnya. Walaupun yang nyemplungin duit asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Nyong kan genanan bok jenengan ora percaya kok nyong dikira ustaz Carkoni bisa ngajar ora bisa ngelakoni. Jadi saya dulu yang ngasih sodako, nanti kotak infaknya muter. Nah kalau jenengan nanti ngasihnya ya mas tatok tuh sesuai kemampuan. Yang jadi angsa telurnya segede telur angsa, sing dadi bebek ndoki segede ndok bebek, sing dadi ayam ndoki segede ndok ayam, sing dadi manuk doro ndoki segede ndok manuk doro, sing dadi manuk emprit nggak usah memaksakan ndoki segede ndok banyak, melas nganti tobolen sesuai kemampuan, sesuai milih arep dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Dadi banyak. Mentale wong Sidorejo, mentale wong sugih. Cita-citane kepengin dadi banyak. Angsa adalah telur yang paling gede. Berarti ukuran duit paling gede 100.000. Banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk doro 30. Berarti manuk emprit piro? Ya 2.000. Ali-aline sekeong-keong. Gelange selangan dinggo kabeh. Kalunge dawane tekan mudel. Mosok wis sedekah 2.000 kan isin karo mudele kok, Bu. Monggo sesuai kemampuan dimulai dulu dari saya. Pertama, kotak infaknya hari ini saya itu bukan untuk nambah amplop mumpuni. Bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini nggih Bu, tapi mutlak untuk kemaslahatan mushola Baitut Taqwa. Kemaslahatan itu di dalamnya ono lare santri sing padha ngaji, ada perawatan mushola, perawatan tempat wudhu dan lain sebagainya. Terus monggo jenengan ngasih sedekah saikhlas panjenengan sinambi maca sholawat sesarangan. Monggo ibu-ibu persiapan ngono sak dompet. Sing ora gawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk nek ketemu disarutangi. Monggo bapak-bapak sami ngerogoh sak kathok. Bapak nang ngisor wit kesem anu sarungan berarti ora katokan ya. Monggo. Kotak infaknya mana? Udah siap belum? Sini, maju ke depan. Langsung sini, Mbak. Gerakannya cepat pun sore. Monggo. Kotak infaknya naik sini panggung dulu. Nanti kotak infaknya terus muter. Sinambi maca sholawat. Langsung muter, monggo. Kotak infaknya muter. Sinambi baca sholawat sama grup berbana. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maulaya salli ala lana
Nabi Muhammad. Alhamdulillah kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia keluarga besar Jamiah Musholat Baitul Taqwa ngaturaken agunging panuwun sesuai dengan ngendikanipun Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang sodako ibarat nandur biji satu muncul tukule itu. Setiap tukule itu cabangnya 100 dikali 7 sama dengan 700, masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki, sebab senang sedekah. Alhamdulillah. Hari ini Anda sedekah berupa uang, Bu, nanti Allah mengembalikan kepada jenengan tidak selalu berbentuk uang, tapi bisa berupa badannya sehatnya walafiat, anaknya soleh-solehah, bocahnya guyub rukun, keluarganya adem ayem tentrem, keluarganya semangat nglakoni sholat, semangat nglakoni ibadah. Itu adalah ganti dari jenengan sedekah sing nolak bala narik rezeki yang membawa manfaat barokah. Allahumma. Ini grup rebana dari mana? Dari tadi. Grup rebana saking pundi? Saking griya. Saking griya. Ya bener sih. Grup rebana saking griya. Grup rebana dari mana? Dari tadi. Ya bener juga. Lagi karena semangat, namanya grup rebana apa? Al Istiqomah. Ini karena semangat saya sawer dulu Mas, buat nambah tumbas estok. Mengko bayaran sing akeh sekang Mbah Muhdi. Aku mesikur nambahi estok Mas. Saya seneng nyawer santri Bu. Anu niki santri ya? Ya santri tapi mandan tua sitik. Saya seneng nyawer santri Bu ketimbang nyawer biduan. Ya alhamdulillah sekarang banyak biduan pakai jilbab. Kalau santri kan belajar mendawamkan sholawat. Cuma kalau biduan zaman sekarang, apalagi biduan niko sing wingi karnaval Bu, ya Allah, pakai baju seronok, lambene kurang bahan, anggone rok mini, maaf belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor metatrak, kan jadi SMS, maaf silit yang meletek separuh. Cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan malah pada pakai baju. Buah nang pasar kok malah pada kelambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan. Saya masuk ke Sidoarjo, saya lihat ada nangka pada jaketan. Sidoarjo guys, nangka pada jaketan. Kalau di Sidoarjo nangka pada jaketan, nang apa nangkane wong wadon ora dibrongsong. Maka kenapa hari ini kita diajak ngaos karo kiai ora basa. Ulangi, kula pandang sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji padha ngaji. Sing tuwa aja basa karo sing enom. Kan kudune sing enom basa karo sing sepuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Pengajiannya pengajian akbar, nggak tahu temanya dalam rangka apa. Umpak Mudi tak takoni, Mbak Mudi ngajinya dalam rangka apa? Wis pokoke bingung ngarep ngaji babagan apa mumpuni. Sing penting ngaji nanggap mumpuni. Oh, pokoknya ngaji ini nanggap mumpuni. Iyalah, nong seneng banget. Duwe masyarakat nang Sidoarjo pada guyub rukun. Jadi saking bingungin duwe acara apa. Pokoknya acara guyub rukun karo wong Sidoarjo. Wong aku dina-dina mulang nang mushola Baitul Taqwa. Saking mulangin dina-dina sempet aku gara-gara kepingin ngaji karo mumpuni, mangkat gasik balik maning. Lho kenapa Mbah? Lale nganggo kathok angel banget tinggo. Pisane nggone nganggo kathok angel tinggo.
Lawangan lu katokan bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung bae. Yang masih hidup berdoa, yang wafat tetap berdoa. Careni kitab Tanwirul Qulub, mayit-mayit di kuburan, ruh-ruh di alam barzah tiap hari berdoa. Apa doanya ruh di dalam alam barzah? Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doanya mayit di kuburan. Allahumma ja'al ahli, ya Allah jadikanlah anak keturunan kami min ahlil ibadah, jadi keturunan yang rajin ibadah. Tapi masih banyak ahli waris ziarah ke kuburan, bukannya baca surat Yasin, bukannya kirim baca Al-Quran, malah takon nomor togel. Ana wong kene ngono kowe. Ya Allah, mari kuburan malah gone ngomong, "Mbah, ki nomore pirang, Mbah?" Yang masih hidup berdoa, yang mati pun berdoa. Yang masih hidup ketika berdoa ada kesempatan diijabah oleh Allah, dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Tapi beda sama mayit, Bu. Mayit di kuburan berdoa, setiap doanya ada kesempatan diijabah oleh Allah, tapi setiap doanya tidak mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Maka inilah kenapa hari ini Anda panas-panasan datang ke sini, ninggalin sawit, ninggalin karet, ninggalin rumah, ninggalin pekerjaan. Betul? Harusnya habis sholat duhur itu wayahe koilulah. Apa itu koilulah? Istirahat layeh-layeh ngaso. Habis sholat duhur wayanya istirahat tiduran, tenang sejenak. Itu derek sunnah Rasul. Tapi jenengan habis sholat duhur aja udah berangkat ke sini, betul? Subhanallah. Kowe kaget, kowe gonge kok. Malah sebelum sholat duhur udah sampai sini, Bu. Tuh kan, dalam rangka apa? Golet sangu, golet sa. Memang betul kita kerja tiap hari buat membiayain anak, betul? Kita kerja tiap hari buat nyekolahin anak, leres. Tapi wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji, betul? Maka di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tuanya wafat meninggal dunia kok masih meninggalkan hutang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, ninggalin wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Lembut tapi pedas. Bentar saya pindah ke sono, mbok sebelah kanan urung krungu. Panggungnya lebar banget ya, lapangan golf. Saya harus kudu pakai tenaga ekstra, pakai tenaga dalam gue ceramah nang Sidorejo. Wow banget panggungnya, rel kereta api, Bu. Assalamualaikum. Halo. Ini bukan saya yang ngomong, Pak. Saya cuma nerusin di kitab Syarah Sulamut Taufik. Jadi kalau ada orang tua meninggal dunia wafat, masih ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, masih ninggalin wasiat atau nazar. Yang ketiga, waktu hidup orang tuanya pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Kenapa saya ngomong begini dan saya sampaikan di Syarah Sulamut Taufik? Karena anak-anak kita zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane sedo mati ya warisane dibagi. Ana wong kene ngono kuwi. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung sampai tahunan ra gelem takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan ning dalan plengos-plengosan. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi?
Mangkat wonge. Sing kaya ngapa bentukane? Maaf. Di dalam kitab Qadrul Ghais, Qadrul artinya tetes-tetes, Ghais itu artinya pertolongan. Jadi ada kitab namanya Qadrul Ghais, kitab tetesnya petulungan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris sing waras. Saya ulang. Ahli waris sing waras. Karena zaman sekarang banyak ahli waris tapi ora waras. Siapa ahli waris ora waras? Hanya mau menerima bagian warisan, tapi masalah sangkut paut utang piutang almarhum orang tuanya nggak ngelunasin, nggak ngurusin, itu ciri-ciri ahli waris ora waras. Maka aturannya di dalam Sulamut Taufik, kalau orang tuanya pernah sugih, sampai wafatnya belum berangkat haji, maka ketika warisannya mau dibagi, maka harus ambil dana dari duit warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Karena walaupun menerima bagian warisan banyak sampai 7 turunan, tapi ternyata masalah sangkut paut utang piutang orang tuanya belum dilunasi terlebih dahulu, walaupun warisannya bisa buat 7 turunan. Turunan pertama durung meteng, bayine lahir, durung lahir malah warisan entek sio-sio. Sebab nopo? Warisane gak barokah gara-gara almarhum orang tua masih punya utang piutang sangkut paut. Maka ciri-ciri anak soleh-solehah menurut kitab Qadrul Ghais, pertama, mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Hari ini anak-anak kita kalau diajak silaturahim pas Idul Fitri malesnya luar biasa. Sing akhirnya zaman sekarang anak sing tua karo anak sing nom ketemu ning dalan ora kenal. Sebabnya apa? Putus tali silaturahimnya. Opo residem. Kalau dulu kita Idul Fitri salam bekti pur-puran, sowan ke rumah-rumah di warga kampung sampai 7 hari 7 malam. Nah sekarang Bu ya Allah, kebanyakan alasannya introvert, nggak suka kumpul-kumpul katanya. Ya monggo itu hak persepsi masing-masing. Tapi ya opo nggih, kalau sedulure wong tua kok malah pedot seduluran. Padahal ciri-ciri anak soleh-solehah mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua, mau nyarutangi utang piutangi almarhum orang tuh. Kenapa ada orang tua meninggal gak ninggalin warisan harta malah ninggali utang? Karena terkadang ada orang tua arep jaluk duit karo anake kuatir diploroi nang mantune. Cuman mau berobat Pak Banzar, kepengin diantar maring klinik, kuatir banget anaknya niki jarene dicuci otak nang mertuane. Akhirnya ora uli lunga-lunga adoh, kuatir jere usahane berantakan gara-gara dijaluk duit nang wong tuane. Maka terkadang ada orang tua meninggal nggak ninggalin warisan harta, malah ninggalin utang. Tapi ya maaf, walaupun nyarutangi utang-utangi wong tua niku adalah ciri-ciri anak yang soleh-solehah, tapi orang tua ya jangan membebankan karo anak lah. Utang bae kok tuli anak sing nyarutangi. Utang tetap utang. Islam membolehkan utang asalkan utangnya dalam rangka memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Contohnya apa? Mangan. Mangan, madang, bah, ya alor, buadok barangan. Orang Indonesia punya semboyan, kalau belum makan nasi namanya belum rumadang. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mangan, orang mangan ya lemes kok. Pak Banser bisa ngadeg ngayar karena mangan. Saya kuat serangan timorot-morot kayak karena mau nembeh madang. Pak Presiden bisa jadi presiden pun ya karena dahar. Pak Kapolsek baloknya, wih pada kondur Pak Kapolsek. Oh belum. Gak apa-apa Pak, tenang saja Pak. Pak Kapolsek baloknya 3 juga didasari nembeh
Beda ora dari lemes kok. Sedoif itu kita manusia. Maka Islam membolehkan umatnya utang karena dalam rangka memenuhi kebutuhan primer. Utang beras go mangan. Ulih makan duwe beras kok ngakune ora. Sing ora gelem ngutangi dosane gedene luar biasa. Tak ulang. Duwe beras. Diutangi kok ngakune ra ndek beras. Oh, dosane gede, Pak. Gede banget. Berarti nek sing ngutangi wis welas asih sing utang sadar diri nek cash belanjane nang Alfamart nangger ngutang ring warunge tanggane. Ana wong nek kowe. Boleh utang tapi memenuhi kebutuhan primer. Salah satunya adalah utang beras, kan enteng. Kecuali ninggal janji seperti itulah. Anak insya Allah sanggup lunasi orang ngawi diperintah. Anak malah seneng goneng lunasi utang-utangnya tiang sepuh, betul. Dan yang ketiga ciri-ciri anak yang soleh dan soleha mau melanjutkan amal soleh orang tuanya. Orang tuanya senang sodako namun salah baitu takwa. Ketika almarhum orang tuanya pun boten nonton, maka anak yang melanjutkan sholat jamaah tamu salah baitu takwa. Niki namanya ciri-ciri anak soleh soleha menurut kitab Qadrul Ghais. Maka alhamdulillah. Niki pun jam pinten? Jam telu. Jam kali waktu Indonesia Sidoarjo. Jenengan kumpul di sini jam berapa, Bu? 10:30. Jam 10 ya Allah. Dari desa mana, Ibu? Desa Sidomulyo. Cendana dari Cendana Sidomulyo, berarti tetangga kecamatan dari Rejosari. Mariana, subhanallah, Teluk Mariana, mobilnya mogok ya Allah. Jadi di sini datangnya udah awal karena jauh, tapi karena mogok ya Ibu. Sebenarnya saya itu jatah naik itu jam 2 siang 14.00. Sudah sampai sini kok. Tadi pagi saya ngisi pengajian di Air Saleh, Bu. Air Saleh, desanya Saleh Jaya. Dari Saleh Jaya saya langsung ke sini. Ternyata memang udah gasik 1:30. Ternyata ada sambutan Pak Gubernur dan nunggu Pak Bupati, sehingga saya nunggu agak lama memang. Serapa malah karo turu disit merem. Karena belum sempat merem kemarin dari hari Selasa pagi berarti. Selasa pagi saya naik pesawat dari Jogja jam 3 subuh. Langsung nunggu dangu teng Jakarta karena memang pesawatnya nggak bisa langsung ke Lampung. Akhirnya sampai Lampung di Bandara Intan, Raden Intan itu jam 2:15 langsung pengajian tenggene Lampung Tengah, tenggene anak tuha jam 2:30 sampai jam 4 sore. Terus langsung bablasan pengajian lagi malamnya di Kalirejo masih Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah tadi malam sama sekali nggak tidur kula, gara-gara ketemu kasur. Tadi pagi wonten Air Saleh langsung Bu jam 8:30 kula dugi teng Air Saleh mangkene iki. Dari Air Saleh kula pengajian naik jam 10 turun jam 12 kurang 1/4. Langsung mangkene iki pamitan nampani amplop. Ki nyong cerita ora sinta kurang ora tek lewinang nyong. Pamit-pamitan tenggene Air Saleh langsung dijemput sama panitia mriki. Dari sini nanti malam langsung boten nanti malam saking mriki langsung teng Musi Rawas. Perjalanan 11 jam kurang langkung. Jadi saya 3 hari berturut-turut gak temu kasur. Alhamdulillah urung payu rapi, jadi orang ketemu kasur gak masalah. Mas Tato sang ukur kemampuan. Coba kalau saya udah punya suami saya nggak terima. Aduh deh jangan capek-capek. Kamu kan dueku gitu kata suami saya kan. Ya mulane urung payu rabi piana hikmahe.
Wis payu rabi ya tetep ana hikmahe dadi direwangi mikir. Alhamdulillah hari ini saya ikut seneng Mbah Muti. Sebegini antusias nunggunya udah dari jam 10 mogok-mogok dilakoni. Mulai jam 9 pagi ya Allah. Dadi wis adus ngaturung adus maning sik ya Bu ya. Tepuk tangan dulu dong buat seluruh keluarga besar masyarakat Banyuasin ingkang derek berjuang hari ini matur nuwun sangat. Satu kehormatan bagi saya walaupun saya belum tidur sama sekali, belum istirahat ngaso, tapi ketemu jenengan rasanya seneng luar biasa. Tadi saya ngucap sama panitia, saya datang ke sini niki kula metu saking rumah sakit Bu. Harusnya saya diinfus di IGD, tapi saya bilang sama Pak Dokter, saya tidak bisa diinfus, obat jalan mawon. Ternyata saya didiagnosis wonten infeksi pencernaan di dalam perut sehingga menyebabkan imun kula niku lemah. Bukan ramangan, mangan. Mangan tapi kurang teratur Bu. Dan karena sangat-sangat padat jadwale kula sehingga memang akhirnya kula wingi ngedrop. Walaupun begitu Bu, kula matur teng dokter kula, ndak usah kula diinfus. Kula niki belum pernah diinfus, boten pernah pingsan, alhamdulillah pernah kesurupan. Berarti nyongke alhamdulillah menung saya sih normal. Orang kesurupan, orang diinfus, orang pernah yang namanya pingsan. Alhamdulillah selemes apapun kalau ceramah karo sadar. Bukan orang sadar, lo salah karena sadar. Maka nama jenengan rawuh temriki dengan penuh modalnya yang begitu luar biasa. Hari ini mudah-mudahan jam 3, jam 4 persis niki kurang 6 menit. Pak insya Allah kita datang di sini kita semua dipun tetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, sehingga manfaat ingkang barokah, paringi putra-putri solih solihah, warga ingkang ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa sakit husnul khatimah. Amin Allahumma. Saya harap jangan pulang terlebih dahulu karena semakin akan diimami langsung oleh Bapak Kiai Sumonggo. Saking kalau saya sudah lepat nyaki papunten panitia terima kasih telah karoyo-royo jemput kula kawit kalau wingi teng Lampung Tengah. Saking Kalirejo Bapak terima kasih panitia yang telah karoyo-royo jemput kula dari Lampung Tengah sampai hari ini. Kula kepanggih kali sedaya warga masyarakat Sidoarjo matur nuwun sangat Pak panitia, Mbak Muti matur nuwun sangat atas fasilitasnya, kiai-kiai para masyayikh matur nuwun sangat terus bimbing kami warga masyarakat Sidoarjo. Pak Kapolsek terima kasih, Makili Forkompincan Pak Lurah matur nuwun kami sudah didukung. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang Ibu, cuma 2 menit sejenak. Kita mengaminkan doa yang nanti akan diimami langsung oleh Bapak Kiai Sumonggo. Kalau tetap wonten mriki, derek amin sareng kali Pak Kiai Sumonggo. Saking kalau sedaya lepat kaki pamunten, mudah-mudahan makin jan kondur dengan tidak ada halangan satu apa. Saged kepanggih malih sanes majelis amin Allahumma. Setelah panjang pamunten usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dumateng muka simul auqat semoga sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.